Bante, Wandami, Iya, baik. jumpa lagi dengan Bante. Oh, ada satu pertanyaan menarik Bante di kolom komentar YouTube Buddha Dhamma Indonesia, Bante. Iya. Wah, ini yang memang sering ditanyakan juga sih, Bante. Nah, apakah ketika bermeditasi misalnya dengan peka terhadap napas itu lantas orang bisa mendapatkan kesaktian batin, Bante? Aji-aji seperti itu ya. Kekuatan gaib. Kekuatan gaib semacam itu, Bante. Apakah memang menjurus ke sana, Bante, arahnya? Bagaimana kalau Bante bisa menjelaskan? Silakan, Bante. Kalau di dalam agama Buddha, tujuan bermeditasi termasuk menggunakan objek keluar masuknya nafas tidak lain adalah untuk melenyapkan kotoran batin. Jadi melenyapkan keserakahan, kebencian, kebodohan, melenyapkan apapun pikiran-pikiran yang buruk. Itu tujuan utamanya. Dan dengan batin yang tenang ini, kalau kemudian dikembangkan sedemikian rupa, batin menjadi tenang dan sangat tenang, tidak berbencar, maka seseorang bisa memperoleh tingkatan-tingkatan konsentrasi yang lebih tinggi. Nah, jadi kalau dalam Buddhis ada istilah jhana. Jadi jhana pertama, jhana kedua, jhana ketiga, dan jhana keempat. Ada tingkatan-tingkatannya ya. Jadi ada 4 jhana yang disebut sebagai rupa jhana. Nah, pencapaian jhana ini muncul karena apa? Pikiran-pikiran yang buruk, yang tidak bermanfaat, itu tidak ada pada waktu itu. Disuppress, ditekan gitu ya, ya, sebenarnya bukan masalah ditekan. Kalau Samudra sih menggunakan istilah niwarana pahana, ditinggalkannya ya. rintangan batin. Artinya memang pada waktu itu tidak ada. Tidak ada pada saat tidak itu. ada pada saat itu gitu kan. Hanya karena memang akarnya belum dicabut, belum dihancurkan secara total, dihancurkan, maka bisa muncul lagi. Kembali, bukan disuppress. Suppress itu kan seperti gimana ya? Suppress ya, itu supaya tidak itu. Tapi sebenarnya kan itu tidak ada, hanya akarnya masih ada. Artinya di ini, Bante, ya, dihilangkan sementara. Dihilangkan sementara gitu. Karena sebenarnya dia akan bisa muncul kembali nanti. Betul. Ya. Jadi seperti ibaratnya kalau kita itu berkeringat gitu kan, berkeringat, kemudian ketika diusap keringatnya hilang kan? Ya, tapi itu bukan disuppress, memang hilang. Tapi karena akarnya masih ada, ya bisa muncul lagi. Kembali. Berarti dihilang sementara. Betul. Nah, ketika rintangan-rintangan batin, kotoran-kotoran batin pada waktu tidak ada, maka pencapaian jhana ini muncul. Nah, apakah orang yang memiliki tingkat konsentrasi tinggi, apakah bisa memperoleh kekuatan gaib? Ya juga belum tentu juga. Belum tentu ya, Bante. Bahkan dalam tahapan yang seperti ini yang sudah sangat luar biasa, sangat baik, pun juga belum tentu untuk mendapatkan kekuatan-kekuatan yang katakan di luar kemampuan manusia biasa gitu kan. Aji-aji lah kalau aji-aji apa gitu kan. Nggak itu juga, nggak harus juga. Hanya saja memang pada zaman Sang Buddha terutama, banyak siswa Sang Buddha yang ketika telah mencapai jhana itu tingkatan-tingkatan jhana tersebut, kemudian diarahkan batinnya. Karena orang yang mencapai tingkatan jhana itu batin itu sangat fleksibel, sangat lentur. Jadi sangat matang. Jadi ibaratnya kalau kemudian besi yang tadinya mentah itu menjadi lentur, menjadi matang dan bisa digunakan untuk dibuat apapun senjata atau perkakas yang dibutuhkan. Demikian pula batin ya, Batin juga sama. Ketika batin ini terbebas dari pikiran-pikiran yang buruk, kemudian mencapai jhana, maka batin yang demikian ini bisa diarahkan untuk apa? Untuk pencapaian-pencapaian seperti kesaktian gitu kan. Kalau di Buddhis disebut iddhivida, pencapaian kesaktian. Ada yang punya kemampuan, misalnya seseorang dari tubuh satu kemudian bisa membuat dirinya menjadi banyak, bisa ratusan bahkan bisa ribuan. Dan bisa juga bisa menembus tembok, menembus gunung. Ada juga pada zaman Sang Buddha juga bisa juga. Jadi kalau kita bicara tentang kesaktian Sang Buddha, banyak sekali. Sang Buddha bisa menghilang, bisa tembus tembok, tembus gunung, bisa terbang, termasuk bisa ambles bumi. Termasuk beberapa siswanya ya, Bante. Siswanya juga banyak, termasuk bisa bikin gempa bumi juga. Wah, itu Sang Buddha para siswanya banyak pada waktu itu. Itu memang muncul dari pikiran yang dikembangkan dari meditasi, yang salah satunya dengan menggunakan objek keluar masuknya nafas. Akan tetapi itu bukan tujuan. Sang Buddha tidak menekankan kepada para siswanya harus mencapai itu. Yang ditekankan adalah bagaimana pikiran yang sedemikian matang tersebut diarahkan untuk pelenyapan kotoran batin. Nah, itu yang paling penting bagi
ajaran Sang Buddha, bukan kesaktiannya. Oh, begitu ya. Jadi seperti itu. Ya, menarik sekali ya, karena pada saat membaca beberapa buku ya, buku Buddhis itu Bante memang ditemukan juga ada miracles gitu loh, Bante, keajaiban yang terjadi gitu, baik dilakukan oleh Sang Buddha sendiri maupun para siswa Sang Buddha ya. Yang saya tahu juga Bante Mahamoggallana itu ya, ceritanya itu yang paling sakti sekali ya Bante ya. Jadi banyak juga kesaktian sebetulnya yang ditujukan gitu loh. Nah, tetapi ya seperti yang Bante sampaikan tadi, itu bukan tujuannya, bukan tujuan utama. Tetapi sangat memungkinkan ya ketika orang sudah mampu mencapai tingkatan konsentrasi yang tinggi itu tadi Bante, jana-jana itu kemudian diarahkan untuk melakukan kesaktian, itu sangat memungkinkan. Sangat memungkinkan, ya. Bisa terjadi. Baik. Tapi itu sesuatu yang jarang sekali. Iya, Bante. Karena sekarang juga kan mungkin ada banyak yang mengklaim telah mencapai ini dan itu gitu kan. Tetapi kadang-kadang itu juga sebenarnya bukan gitu kan. Karena kan pencapaian demikian muncul ketika kotoran batin tidak ada. Iya, barangkali itu halusinasi saja. Ya bisa juga, makanya tidak bisa diarahkan ke sana juga. Iya. Baik, menarik sekali Bante. Terima kasih jawabannya. Ya, baik, singkat, padat, tetapi ya memang mengena ya. Iya, baik. Terima kasih Bante. Ya, baik. Namo Buddhaya.